Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. Ini adalah kasih kemurahan Tuhan, ya. Jadi kita gunakan kesempatan kita hari ini untuk kita bersama-sama menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Jangan sampai ada satupun yang terlewatkan hari ini, ya. Nah, sebab itu kita perlu perhatikan firman Allah yang Tuhan izinkan disampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, di dalam kesempatan hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, ibadah yang menyenangkan Tuhan. Saudara, soal ibadah itu bukan hal baru, ya. Banyak orang pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lihat berbagai agama apapun, mereka biasa menggunakan waktunya, kesempatannya untuk pergi beribadah, termasuk saudara dan saya orang Kristen yang hanya seminggu sekali. Ibadah seminggu sekali, kadang-kadang masih hitung-hitung. Ya. Nah, itulah sebabnya sebenarnya ibadah itu bukan hanya sekedar kita datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen, tetapi ternyata ibadah itu dinilai oleh Tuhan, diuji apakah ibadah itu menyenangkan hati Tuhan atau berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar kita memenuhi kewajiban untuk datang beribadah, tapi ibadah itu kita membuat hati Tuhan senang enggak? Ya, seringkali kita membuat hati pendeta yang senang, ya. Waduh, orang itu setia, pendetanya senang, ya kan? Tapi apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ya, nah itulah sebabnya mari kita akan baca terlebih dulu ayatnya di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas ini ada satu pesan. Jangan biasa meninggalkan ibadah, ya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya banyak orang yang ngulinakni, saudara, ya. Alah, ibadah. Hari ini nggak ibadah, besok minggu kan adalah di kesempatan. Besok minggu nggak ada kesempatan, besok minggu 1 bulan lagi kan ada kesempatan. Tunggu. Ya kalau nuntut waktunya. Hari ini kita nggak ibadah, besok dipanggil sama Tuhan. Bablasan ini. Ya. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dalam arti sudah tidak beribadah lagi seperti orang lain membiasakan. Nyatanya orang itu saya nggak ibadah, saya juga ikut-ikutan, nggak, monggo, silakan. Tapi yang jelas firman Allah mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, saling mengingatkan, dan semakin giat kita melakukannya. Kenapa? Karena hari Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Apa yang dimaksudkan dengan hari Tuhan?
Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Kedatangan Tuhan yang pertama kali ke dunia ini datang sebagai juru selamat untuk menolong orang yang berdosa. Siapapun yang datang kepadanya akan diterima dan diselamatkan. Tapi untuk kedatangannya yang kedua kali, itulah yang menentukan nasib kita. Kita selamat atau enggak? Nah, sebab itu anjuran firman Allah, mari kita saling nasihati ya. Kalau ada yang tidak datang, ayo dinasihati. Ya, setia datang kepada Tuhan. Ayo kebaktian, nanti di sana ada berkat. Bukan itu, salah. Mengingatkan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Jadi ternyata ibadah itu bukan hanya sekedar tanggung jawab kita, kewajiban kita. Kalau kita kober, ya nek kober, tidak kober. Ternyata ibadah itu satu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Jangan membiasakan diri. Jangan ngulinakne. Tidak datang beribadah. Jadi kita harus rajin ibadah ya. Betul? Cuma motivasinya apa sekarang? Ini yang penting. Tujuan kita ibadah itu apa? Ayo kita koreksi diri kita sendiri, ya. Atau hanya merupakan satu kewajiban, karena kita orang Kristen wajibnya beribadah setiap minggu. Wajibnya orang Kristen mau makan berdoa dulu. Hanya sekedar kewajiban. Bukan, salah, saudara ya. Nah, kewajiban kita apa, saudara? Apa sekedar kita cari berkat? Banyak loh orang yang salah persepsi. Yang gereja dan diberkati Tuhan. Kalau rajin beribadah, rezekinya banyak. Loh, saudara, kalau soal berkat itu tidak perlu kita bingung. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hari besok. Karena hari besok itu ada kekhawatirannya sendiri. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga, kalau saudara anak-anak Allah, Bapakmu yang di surga ngerti kebutuhanmu. Betul? Ayo, ragu-ragu. Bukan kita anak Allah. Loh, Bapak kita sendiri loh mikiri anaknya. Kecuali Bapak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Mau anaknya mesti digoreng panganan. Ditinggal rabi mana? Nah, itu Bapak Bapak duniawi. Tapi kalau Bapak surgawi, ngerti kebutuhan saudara, ngerti kebutuhan saya. Waktu dia berkata, jangan kamu khawatir. Sehingga tujuan ibadah kita salah. Ibadah cuma cari rezeki, cari berkat, ya. Nah, kalau kebaktian cuma cari berkat, salah saudara kalau kebaktian di tempat kecil. Kebaktian di tempat besar. Betul. Ya, kamu kan ke gereja besar, langsung diberkati, apalagi orang kaya ditempel, gitu terus nempel terus. Tujuan ibadah yang salah ini, ya. Atau cuma kepingin menyenangkan hati hamba Tuhan. Dan pendeta ini seneng, aku tak setia. Ya kan? Mungkin aku kata setia kan pendetaku seneng toh. Nek khotbah gak sia-sia. Karena ada yang dengarkan. Coba nek bangkunya kosong. Ya. Tapi motivasi yang sedemikian itu salah, saudara. Tujuan ibadah kita bukan hanya cari kepentingan, kebutuhan, bukan untuk menyenangkan pendetanya, bukan malah cari pacar. Itu saya lakukan dulu. Ya? Saya pernah melakukan itu. Oh iya? Nah, gereja boleh pacar? Iya. Waduh. Sekarang kasih tahu pada yang lain ya. Kalau ingin cari pacar, jangan ke gereja lain, ke Kali Judan, akhir rondo tua-tua, ini. Haleluya. Iya dong.
Bukan itu masalah tujuan kita ya. Haleluya. Nah, saudara, kita membaca di 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang kelima. Percekcokan, perselisihan antara orang-orang yang tidak lagi mempunyai pikiran yang sehat dan yang kehilangan kebenaran. Kenapa? Yang mengira, yang menyangka bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ibadah dan oleh untung. Ternyata loh saudaraku, banyak orang Kristen itu yang begitu setia, malah hidupnya seakan-akan itu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ya, tapi dia tetap setia. Karena dicari itu bukan kesenangan duniawi ini. Tapi banyak orang yang mempunyai pikiran yang tidak sehat. Pikirannya kalau ibadah itu merupakan sumber keuntungan. Waktu rajin sekali ke gereja karena banyak keuntungannya. Keuntungan apa? Cuma jasmani ini. Salah sekali lagi. Ya, haleluya. Ibadah itu harus memiliki tujuan yang benar. Ya, yang sesuai sehingga menghasilkan ya sesuatu yang menguntungkan bagi kita, tetapi bukan keuntungan jasmani, tapi keuntungan rohani. Karena hidup jasmani ini tidak lama, saudara, tidak lama. Yang jasmani ini akan berlalu, akan lenyap. Sudahlah, segudang apapun kekayaan kita, kalau kita mati nggak digowo, malah yang bingung jadi rebutan, anak-anaknya rebutan, ya kan? Sudah nikmati aja hidup ini sebenarnya. Dan kita datang dalam ibadah itu tidak mencari keuntungan jasmani, tetapi keuntungan rohani. Nah, masalahnya kenapa kita harus ibadah? Itu yang penting, saudaraku ya. Nah, 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Tetapi jauhilah tahayul, tinggalkan itu gugon Tuhan dan nenek ya, dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, seringkali kita terganggu dengan dongeng-dongeng. Tapi loh, ono-ono nek santai. Saudara, waktu saya juga ngomong-ngomong dengan tetangga di situ sebelum ibadah, ya, dia bilang, iya Pak, rumah Bapak ini sunduk sate ya. Itu biasanya orang bilang itu atas, loh malah rezeki ini langsung melepuh Pak. Ya, cuma ada rezeki langsung masuk. Bukan yang apes-apes itu, karena itu gugon Tuhan. Tahayul, dongeng-dongeng nenek tua, ojo dirungokne. Ya, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, nenek-nenek tua, nenek mesti tua ya. Tetapi apa yang harus kita kejar? Latihlah dirimu ibadah. Jadi ibadah ini latihan, saudara. Ya, kalau saudara tidak kerasan ibadah, nanti di surga saudara tidak kerasan. Ya, latihlah, latihan itu penting. Ya, sebab dikatakan di situ, latihan badani, olahraga, taiso, tidak masalah. Cuma dikatakan terbatas gunanya. Ya, olahraganya gendut nanti melayu pisan kepreset mak kepret. Iya kan? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara, latihan badani, olahraga, taiso, nggak masalah sebenarnya, tapi sedikit saja gunanya, hanya untuk kesehatan. Saya kadang-kadang ya sambil jalan, ya, tapi sedikit saja gunanya. Tapi ternyata ibadah itulah
yang keuntungannya jauh lebih besar karena mengandung double janji untuk pemeliharaan Allah waktu sekarang ini dan untuk pemeliharaan Allah waktu yang akan datang. Tinggal saudara percaya ora. Ya. Karena apa? Perkataan ini benar, saudara. Dan kalau benar itu patut diterima sepenuhnya. Terimalah. Perkataan ini benar, ini firman Allah. Yang saya sampaikan itu firman Allah loh. Saya kutip dari ayat-ayat Alkitab. Dan perkataan ini benar. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu merupakan latihan, saudara ya. Ibadah itu merupakan latihan karena, saudaraku, sehabis latihan kita akan dapat menikmati suasana di surga yang luar biasa. Ya. Kenapa kita harus beribadah sih? Tadi dikatakan latihan dengan satu tujuan, saudara, karena menikmati pemeliharaan Tuhan yang sekarang dan untuk yang akan datang. Hidup ini tidak hanya di dunia ini saja, saudara. Kalau kita hanya mikirin di dunia ini saja, salah. Karena dunia ini akan berlalu. Ya, apa yang ada di dunia ini kan habis lenyap. Ada waktunya, ada saatnya. Tetapi janji Tuhan, kita dipelihara. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita dipelihara di sini dan nanti juga dipelihara di sana. Haleluya, kita punya dua tempat, saudaraku. Ya, rumah di dunia sementara, tapi rumah di surga itu kekal. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Amin. Kita punya rumah di surga, saudaraku. Bayangkan lantainya saja dari emas loh. Kita punya emas di sini kebingungan, saudara. Saya ada postingan, ada seorang perempuan dicacah karena sekarang emas itu mahal. Ya, dia punya cincin, jadinya dipotong sama perampok. Ya, punya kalung, kerek kekernya gini, kaki, dia. Ya, tapi sekarang jangan pakai emas loh. Ya, saya aja pakai emas sekarang. Tapi di gereja karena di sini orang baik-baik semua, jadi saya pakai di sini. Ya, rumah kita ini mahal, kira-kira 2 jutaan bukan 1 gram sekarang. Kalau lantainya dari emas, melakukan gak banter, melakukan sako. Ayo, paling diikut kalau emas, emas, kamu gemet, bener kan? Lalu kita, siapa nggak punya emas di sini? Nggak usah bingung. Ya, nanti di sana rumahku ada di dalam surga, rumahnya, lantainya dari emas yang murni. Haleluya, ya. Kalau kita hidup di dunia ini, saudara, nggak tenang. Istilah, akan nggak tenangnya sudah. Walaupun punya duit, belum tentu tenang. Ayo, sekarang duit itu sudah mulai banyak yang nggak laku, saudara. Keluaran tahun berapa itu sudah tidak laku. Ya, bayangkan. Orang saja cari duit itu pilih-pilih. Ini kepingin bunuh ngakak. Bebas merdeka. Duit gambari Pak Karno, atau Pak Hatta. Ya kan? Tapi gambari Pati Murah. Perjuangan ini. Duit Pati Murah kok. Perjuangan. Sekali lagi hidup kita bukan masalah dunia ini, soal itu ibadah itu penting ya, karena dikatakan apapun yang ada di dunia ini, saudaraku, semua tergoncangkan, tetapi janji daripada Tuhan, kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi tidak semua bisa masuk sana loh.
Ya, walaupun Tuhan Yesus pernah mengatakan, jangan kamu khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Itu dikatakan kepada murid-muridnya, tetapi ternyata tidak banyak juga orang Kristen yang bisa masuk ke sana. Walaupun dia rajin ibadah, tapi tujuannya ibadah itu apa? Nah itu mari kita koreksi ya, kita nilai ya ibadah ini, supaya kita nanti bisa menikmati kerajaan di surga. Ya, sebab itu dikatakan tadi, latihlah dirimu ibadah. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada kegiatan lagi di sana yang lain. Nggak ada pacul-pacul, nggak ada main HP, ya, nggak ada. Yang ada di sana itu cuma ibadah. Nah kalau kita nggak latihan sekarang, kita nggak betah nanti di sana. Beribadah kok, nggak ono olahraga, nggak ada apa, ibadah tok. Ya kan? Nah, coba kita perhatikan di Wahyu pasal 22 ayatnya yang ketiga. Maka nanti di sana tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan semua hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, di surga kegiatan kita utamanya adalah ibadah, saudara. Sebab itu di sini ini kita latihan untuk bisa nanti di surga ibadah. Ya. Kadang-kadang ibadah buat mainan. Cek males aku. Sampai budal dewe. Nah. Hati-hati nih, saudara. Waktu sudah mepet sekarang ini. Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan segera datang. Ayo latih diri kita beribadah. Ya, kalau kita latihan di sini, kita nggak kaget nanti masuk surga. Karena di sana ternyata tugas utama adalah beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi sekarang nggak ada senang-senang yang lain, sepak bola di sana, main catur di sana. Nggak ada. Aktivitas kita yang utama di surga adalah ibadah. Nah, sebab itu kita perlu beribadah. Ya, jadi sekali lagi aktivitas kita di surga nanti hanya untuk ibadah. Dan ibadah itu kalau kita kerjakan, kita bisa menikmati ya apa yang kata janji Tuhan ya. Tapi ibadah itu tidak sekedar ibadah, ya. Yang penting rajin, ya. Di sini untungnya rajin-rajin semua ya. Setia beribadah. Tapi cuma tidak rajin toh, ternyata ibadah itu dinilai. Dinilai itu artinya apa ya? Diberikan nominasi ya. Kira-kira ibadahnya benar atau enggak. Itu. Jadi kita dibiji, saudara. Jangan dipikir yang penting ibadah, enggak. Ternyata kita punya ibadah itu dinilai, ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak seperti di dunia ini, sebentar lindu, sebentar banjir. Di sana nanti kita menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah sekarang saudaraku, kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, tetapi tidak hanya sekedar ibadah, menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa itu? Hormat dan takut. Jadi ibadah sekali lagi tidak sekedar ibadah, tapi ternyata ibadah itu dinilai, saudara ya. Mungkin penilaian ibadah itu untuk suami beda dengan untuk istri. Suaminya dinilai dapat nilai A, istrinya dapat nilai A kuadrat. Anaknya dapat nilai lebih banyak, mungkin gitu ya.
Tapi bukan itu terus pilih-pilih kasih, enggak, memang ada penilaian saudara ibadah itu. Ternyata ibadah kita dinilai oleh Tuhan, yaitu ibadah dengan yang pertama tadi, rasa hormat. Hormat, bukan begitu saudara. Ya. Yang kedua dengan rasa takut. Marilah kita beribadah dengan rasa hormat dan takut. Ya, haleluya. Nah, ibadah dengan rasa hormat. Apa yang dimaksudkan di sini? Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, seorang anak itu harusnya menghormati bapaknya, orang tuanya, dan seorang hamba atau karyawan itu menghormati juragannya, hormati kepada tuanya. Nah, jika aku ini bapak, kata Tuhan, di mana hormat yang kepadaku itu? Dan jika aku ini Tuhan, di mana yang takut yang kepadaku itu? Sampai Tuhan memberikan gambaran. Ternyata banyak orang Kristen ibadahnya tidak disertai dengan rasa hormat dan takut. Tapi berkatakan, kalau anak hormat sama orang tua, hamba hormat sama Tuhan. Loh, kalau aku ini bapakmu, kan kita semua anak-anak Allah. Kalau aku ini bapak, mana hormatmu kepadaku? Kalau aku ini bosmu, mana takutmu? Jadi saudara, ibadah yang menyenangkan hati Allah sekali lagi bukan sekedar kita rajin beribadah, tetapi bagaimana sikap hormat kita dan takut kita kepada Tuhan tatkala kita ibadah. Ya, hormat dikatakan bagaikan anak terhadap orang tua. Nah, jadi takut itu bagaikan seorang hamba kepada tuannya. Dan ternyata hormat terhadap orang tua itu ditekankan oleh Tuhan, oleh Alkitab. Ya, jadi hati-hati ya anak-anak. Siapa yang merasa anak? Hati-hati. Karena ada penekanan dari firman Allah, ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Jelas ya? Ini firman Allah mengatakan, hormati orang tuamu, hormati ayah dan ibumu, ojo dilawan. Banyak anak-anak itu berani sama orang tuanya loh. Ya, hati loh ya. Siapa yang berani sama ibunya? Saya yang berani sama ayahnya. Sampai orang tuanya mau masuk rumah saja berdoa dulu. Selamat, 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 selamat. Pokoknya ketemu anaknya langsung nyerotos. Tor. Hati saudara. Alkitab yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji itu. Dengan satu tujuan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Siapa yang cepat mati? Lawan orang tuamu. Ya. Tak lawan orang tuamu. Ngomong tuaku elek kok. Hah? Tak elek-elek kalau ngomong tua elek nggak lahir kita saudara. Ayo ya anak-anak, hormati orang tuamu. Tak peduli orang tuamu miskin, elek, tapi kalau itu orang tua yang melahirkan, hormati. Supaya apa? Panjang umurmu. Saya untung sudah minta maaf sama orang tua saya sebelum orang tua saya meninggal. Karena dulu tak lawan saudara. Untuk aku lah cukup barang tapi tak bacok. Waduh.
Dasar Madura. Pengalungkuan di orang tua. Saya gitu dulu. Untung loh, Bapak belum meninggal, saya sudah minta ampun dulu, minta maaf dulu. Coba kalau enggak diutang sampai hari ini. Hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Ya, supaya kamu berbahagia, diberkati dan panjang umur. Jadi hormat terhadap orang tua itu sangat ditekankan, saudaraku ya, supaya kita panjang umur. Demikian pula ibadah kita kepada Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan, kalau aku ini bapakmu, gimana hormatmu? Penting, saudara. Ya, demikian ibadah kita kepada Tuhan harus disertai dengan rasa hormat. Ya, bukan kemudian setelah masuk gereja langsung hormat, hormat. Bukan itu. Hormat itu paling tidak ngerasa sungkan, saudara. Ya. Tetapi hormat itu adalah menghargai firman-Nya. Ya, memang Tuhan tidak berfirman langsung kepada kita hari ini, tetapi Dia sudah menyuruh hambanya mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Allah, dan firman Allah itu harus didengar. Untung kita gereja cilik, saudara. Saya lihat dari sini semua perhatian serius loh. Ya, so, kalau saudara mau saya tahu dari sini. Nah, saudara serius saya lihat, langsung ambil HP. No. Tetapi tidak tahu sih dibuka apa HP ini. Ketoannya serius. Hati, saudara. Hormati. Ya. Dalam Malaki pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Ya, mendengar dan memperhatikan itulah satu bukti kita menghormati Allah. Semua dengar firman Allah hari ini? Ada yang budek enggak? Puji Tuhan, Tuhan kasih telinga yang baik, ya. Tapi perhatian enggak? Ngomong, tapi no reckon you, ya. Enggak perhatian sama sekali, yang penting bukan ketok. Jadi, saudara, mendengarkan dan memberi perhatian untuk menghormati namaku. Firman Tuhan semesta alam, ya. Maka aku akan mengirimkan kutuk kalau tidak dihormati, ya. Mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Loh, ternyata seringkali kita nggak mengerti ini, saudara, ya. Ternyata kalau kita tidak memperhatikan firman Allah, bisa-bisa Tuhan memberi kutuk, bukan berkat, beri kutuk. Ya, naik wak kutuk nggak apa-apa, iya kan? Oh, enak naik wak kutuk ya. Tapi kalau kutuk ini adalah laknat. Oh, bahaya, sir. Siapa yang mau dilaknat? Coba kalau orang tua lagi marah, kadang-kadang merucut omongan yang tidak benar. Oh, babung, bisa babung tenang, Ustaz. Makanya hati-hati orang tua juga ngomongnya, ya. Kalau anak-anaknya mau pergi merantau atau kemana kerja pamitan, doakan yang baik. Tapi kadang-kadang anaknya pamitan, Pak, Bu, saya mau kerja ya, nanti ke luar pulau gini-gini, doakan. Ya nak, muka-muka gak ono apa-apa. No. Setelah anaknya pulang, kalau mengarat gak, doa kamu kok marah? Ya doa ibu kan. Aku doa apa? Ya waktu aku pamitan gak ditongan. Ya nak, muka-muka gak ono apa-apa. Ya gak ono apa-apa. Ayo, makanya hati-hati doa nih. Ya nak, muka-muka gak ono apa-apa.
Jadi wong nyambut gawe, aku itu lupa, tetap ndak ono apa-apa nih, sudah, ya, hati, ya. Kalau kita tidak memperhatikan, nah ini, Yeremia pasal 6 ayat yang ke-19, dengarlah, hei bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Gitu. Ternyata ya berat juga loh ya. Jadi sekali lagi ibadah nggak sekedar ibadah loh ya. Ibadah kita punya tujuan, satu, dengarkan firman Allah, dan kedua, memperhatikan firman Allah. Ini penting, saudara ya, supaya kita nggak ditolak oleh Tuhan. Ya, seberapa banyak kita bisa memahami, terima itu. Karena banyak orang kan kadang-kadang penerimaannya itu sedikit berbeda, ya. Tapi kalau saudara memang nggak jelas, silakan tanyakan, ya. Jadi saudara, tujuan ibadah kita kesini satu saja, mendengar firman, dan yang kedua memperhatikan firman itu, ya. Dan kalau kita memperhatikan firman, bukan ada dampaknya, saudara. Kalau tidak memperhatikan ada dampaknya, tetapi kalau memperhatikan juga ada dampaknya. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Coba kalau sungai itu kering, kerontan, nggak ada gunanya sungai itu, malah diuruk pisan. Tapi seperti sungai yang tidak pernah kering, yang seger, ya. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ternyata efeknya dari kita mendengar dan memperhatikan firman Allah, ya, bisa saya simpulkan, berkat Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kita, ya. Untuk mendengar dan memperhatikan tidak butuh orang pinter, saudara, ya, tidak butuh orang pinter. Malah kalau orang pinter itu nilai-nilai, itu gini, itu gini, itu gini. Tapi kalau orang yang sederhana, saudara, ya, dengar baik-baik, memperhatikan baik-baik, dan firman Allah katakan, aku akan mendatangkan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bisa dibeli, saudara, ya. Haleluya. Sebab itu kita harus menaruh hormat, ya, dalam ibadah kita, yaitu dengan cara menghargai firman Allah, mendengar dan memperhatikan, ngurungokne lan gatekne, ya. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan firman Allah, yang penting yang disampaikan itu firman Allah, bukan dirinya sendiri. Itu hati-hati, saudara. Banyak kadang hamba-hamba Tuhan tuh justru ketika di atas mimbar menceritakan dirinya sendiri. Tuhan, saudara-saudara, aku tidak pernah kekurangan, aku bisa terbang ke sana, bisa terbang ke sini, mobilku sekian. Hati, bukan itu, ya. Siapapun yang menyampaikan firman Allah, yang penting kalau itu firman Allah disampaikan, dengar dan perhatikan, maka kita akan menjadi bahagia, ya. Itulah menghormati, ya, ibadah dengan rasa hormat. Dan yang kedua adalah ibadah dengan rasa takut. Takut itu bukan lari, seperti Adam waktu dicari oleh Allah. Adam, di mana kamu? Langsung dia sembunyi, takut. Bukan itu, saudara, ya. Maliaki pasal 1 ayat 6 dikatakan di sana tadi, ya, seorang anak itu menghormati bapaknya, orang tuanya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku? Dan jika aku ini tuan,
di manakah takut yang kepadaku. Jadi jelas di sini sikap takut itu bukan lari daripada Tuhan, ya, karena Tuhan tidak perlu ditakuti. Secara dalam arti kita lari daripadanya, tapi takut itu ya hampir seirama dengan rasa hormat, menghargai, seperti seorang karyawan yang takut kepada majikannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh majikannya pasti dikerjakan karena dia takut. Aku tidak kerjakan, pasti nanti aku dipecat, ya kan? Jadi artinya takut di sini taat, ya, taat, patuh, tunduk. Jadi ibadah dengan rasa tunduk, ya, mendengar, kemudian memperhatikan dengan tunduk, tidak berbantah-bantah. Seringkali ada firman Allah, kadang-kadang jemaat berani membantah. No, kok pendeta? Kenapa begitu? Kenapa begini? Dengar dan perhatikan, tunduk. Itu yang penting. Ya, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang kelima dikatakan di sana, hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, saudara, jadi hargai ya, saudara kerja di mana, dimanapun, hormati itu bos, takut, apa yang ditugaskan, kerjakan, ya, kerjakan. Ditugaskan di mana saja, kerjakan dengan baik. Ya, pasti nanti akan diberkati lewat bos itu nanti, ya. Saya dulu pernah kerja di percetakan di jalan Beranjangan, jadi jembatan merah itu, ya, jembatan merah, lupa saya sekarang namanya, Beranjangan. Ya, saya kerja sambil nyanyi-nyanyi terus. Glory, glory, haleluya, tapi tidak banter, reng gitu. Majikan saya tanya, apa kok glory, glory itu? Ya, terus kemudian saya jelaskan. Terus kemudian apa yang namanya, barang-barang yang sudah dibuang tak kumpulkan di karung, saya taruh di luar, ya, terus saya jual, saya rombeng. Jadi saya dulu pernah jadi tukang rombeng, saudara. Ya, jadi apa yang tidak terpakai itu saya kumpulkan. Majikan saya senang, tapi lama-kelamaan, kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman, dia masukkan barang-barang yang penting-penting, baru dimasukkan karung saya pula. Akhirnya saya nggak jualan lagi, berhenti saya, karena saya takut. Nah, dan ternyata bos saya itu sama saya senang. Kenapa? Saya apa yang diperintahkan saya kerjakan. Ya, akhirnya saya bisa buka percetakan sendiri. Ya, saya keluar, saya buka percetakan sendiri. Itu saudara. Jadi takut kepada Tuhan itu bukan lari, tapi menghargai sebagai Tuhan yang sudah memberikan kita tugas-tugas tertentu. Ya, takutlah, ya. Nah, bagaimana cara kita melayani? Ya, contohnya Tuhan. Melayani tanpa persungutan, tanpa ngomel, tanpa gerundel, tanpa gerutu. Ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai hamba yang tugasnya melayani Bapaknya di surga, tapi dilayani dengan hati yang begitu luar biasa yang perlu kita contoh. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaan kita, saudara, kita mengadopsi pikiran dan perasaan Yesus. Bagaimana pikiran dan perasaan Yesus itu? Ya,
Dikatakan, yang walaupun dia sendiri sebenarnya adalah Allah, ya, dia di dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Aku nyala, dan macam-macam kamu ya. Aku ini Allah. Tidak, ternyata saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak kemudian membanggakan dirinya sebagai Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai manusia. Tidak. Ya. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, jadi kealahannya itu dikosongkan, ditinggalkan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus rela menjadi hamba yang harus taat kepada Tuhannya, ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Waduh, terhadap majikan tidak pernah melawan, ya. Waktu dia perintahkan tidak pernah, Bapak kenapa kau begini Bapak? Kenapa kau begini? Tidak, tapi dia taat, tunduk, patuh, dan dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waduh, padahal dia adalah Allah loh. Dia telah mengosongkan kealahannya, ya. Kita melayani, saudaraku, karena Tuhan Yesus yang lebih dulu sudah melayani kita, ya. Kalau Tuhan tidak melayani kita nggak selamat, saudara. Benar, Tuhan sudah melayani kita. Jadi kalau pelayanan kita kerjakan dalam bidang apapun juga yang dipercayakan di gereja ini, itu tidak sebanding dengan pelayanan Tuhan kita Yesus, ya. Kenapa? Dia melayani kita sampai mati. Kalau kita berani melayani sampai mati, kekurangan titik aja harus mundur aja. Kejentok titik, wes gak melayani aku. Ayo, pernah kan? Saya baru temannya sedikit aja langsung ngomong. Tapi Tuhan Yesus dia melayani sampai mati, ya, dengan satu tujuan. Pelayanan itu tujuan utamanya supaya kita bisa beribadah kepada Allah, ya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Tujuannya adalah akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi selain kita bisa datang seperti hari ini, bukan kebetulan ini, saudara. Tapi ini perjuangan daripada Tuhan sampai mati di atas kayu salib. Dia persembahkan dirinya sendiri, curahkan darahnya dengan satu tujuan, supaya kita dapat kesempatan ibadah kepada Allah yang hidup. Jadi perhatikan di sini betapa luar biasa kasih Tuhan yang jadi contoh bagi kita. Dia taat, dia hormat, dia taat. Nah, lalu mari kita miliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat pada Yesus Kristus. Ya, udahlah, mungkin pendeta nggak bisa jadi contoh, bisa saja. Tapi yang penting Tuhan yang kita contoh. Ya, karena banyak pendeta nggak bisa jadi contoh, saudara. Ya, karena pendeta itu juga manusia yang kadang-kadang KPDW. Ya, tapi Tuhan satu-satunya contoh kita. Hamba Tuhan hanya ditugaskan menyampaikan firman Allah, dan respon saudara dengar, perhatikan, dan lakukan, tunduk kepada perintahnya. Saya yakin kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini.